Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Oktaviani, mahasiswa studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, yaitu membahas dan menganalisis kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, hak cipta merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya, baik itu dalam bentuk lagu, film, tulisan, maupun karya lainnya. Dalam video ini, saya akan mengangkat kasus pelanggaran hak cipta terhadap lagu Lagi Cantik yang sempat viral dan digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga. Lagu Lagi Cantik dinyanyikan oleh Siti Badriah dan dirilis pada tahun 2018 dan merupakan lagu yang sangat populer. Lagu ini bahkan dinobatkan sebagai lagu terpopulernya di masanya dan meraih penonton hingga 699 juta. Karena kepopuleran lagu ini, banyak konten kreator yang melakukan cover lagu dan salah satunya dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan tanpa izin dan mengganti sebagian besar lirik lagunya. Karena tidak terima dengan hal ini dan merasa dirugikan, PT Nagaswara Publis Herindo selaku label yang menaungi Siti Badriah menggugat Gen Halilintar ke pengadilan. Nagaswara mengklaim total kerugian yang mencapai hingga 9.500.000.000 rupiah, baik itu secara material dan imaterial, akibat dari unggahan video keluarga Gen Halilintar di channel YouTube Halilintar. Secara hukum, tindakan Gen Halilintar ini yang mengunggah cover lagu Lagi Cantik tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta disimpulkan termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dalam pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 2014 telah diatur tentang hak moral dan hak ekonomi oleh pencipta hak, dan apabila dilanggar seperti yang dilakukan dalam hal ini melakukan cover lagu, maka dapat dikenakan dengan pasal 113, di mana pasal ini menyebutkan tentang ketentuan pidana kepada setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun, disebutkan dalam pasal 95 ayat 4 sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya atau berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Sengketa hak cipta juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pengadilan niaga. Dalam hal pelaku cover lagu, apabila seandainya seperti yang dijelaskan dalam contoh kasus ini oleh keluarga Gen Halilintar, di mana mereka melakukan cover lagu dengan tanpa maksud komersial dengan dalih bahwa sudah dilakukan pengaturan oleh platform YouTube yang telah menghapuskan sistem monetasi. Kenapa video cover lagu? Sehingga dalam hal ini cover lagu yang mereka bawakan tidak membawakan dampak ekonomi secara langsung terhadap mereka, dan di mana dalam hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak penggugat melalui Yos Mulyadi selaku kuasa hukum PT Nagaswara Publis Herindo yang mengatakan bahwa jelas dalam video yang diunggah oleh keluarga Gen Halilintar memang tampak ada perubahan pada aransemen lagu dan lirik, di mana hal itu dapat dikaitkan dengan hak moral. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan tanpa izin ke pencipta lagu, meskipun tidak dimaksudkan untuk komersial dan tidak dapat dijatuhi dengan pidana, maka tetap dapat dimintai oleh pencipta lagu pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum secara perdata, karena menurut saya analisa disebutkan, menurut saya secara analisa itu dalam pasal 99 apabila pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli waris mengalami kerugian hak ekonomi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Kerugian ekonomi yang dimaksud dalam pasal ini merupakan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh adanya cover lagu tersebut, terlepas ada tidaknya kegiatan komersial yang dilakukan oleh pelaku cover lagu, karena dengan adanya versi cover lagu dari pelanggan telah menghalangi kesempatan dari lagu karya asli pencipta untuk lebih didengar dan mendapatkan manfaat ekonomi darinya. Itulah pembahasan dari saya tentang kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar terhadap lagu Lagi Cantik. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai hak cipta di era digital. Terima kasih sudah
menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.